Bakal dapat sering mesenkima kayak sarkoma, sarkoma dan sebagainya. Oke, lanjut di sini. Di sini itu ini ada beberapa lah. Ada pada tulang itu sistem muskuloskeletal ada kejadiannya yang paling tinggi jinak. Kemudian pada tulang jinak itu yang paling ya tidak tinggi tapi yang paling sering itu osteoma. Kemudian yang ganas itu yang paling sering itu osteogenic sarcoma. Kemudian ini nah, kalian tahu Ji kalau ada sel-sel penyusun yaitu osteoblast, osteosit, osteoklas dan sel osteoprogenitor yang dimana nanti ini akan penting juga untuk mengetahui nanti itu tumornya datang dari sel-sel mana. Nah, kemudian kita langsung saja ke eh, yang pertama yaitu sinovial sarcoma yang dimana coba saya cek dulu ini. Hmm, 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 hmm. Aman, aman. Ya, ini osteosit aman lah, osteoblast kalian tahu ini osteoblast yang menghasilkan osteosit, kemudian osteosit ini lebih ke bawah. Eh, eh. Nah, dari sini aja deh. Oke, ada yang pertama, preparat yang pertama itu adalah sinovial sarcoma yang dimana ini itu keganasan dari jaringan sinovial yang dimana jaringan lunak sinovial yang dimana ini ada jenis kanker jaringan lunak yang ganas dan lengkap yang biasanya muncul di dekat sendi-sendi besar seperti lutut dan pergelangan kaki tapi tidak berasal dari jaringan oh ya sorry ya ada aku bahas nanti di sini aku ada taruh. Oke, pertama itu kita ke sini dulu. Jenis tumor itu dari sarkoma jaringan lunak berasal dari mesenkima multipoten. Nah, dia ini hmm, 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 hmm. Wait ya bentar. Karena catatanku kemarin masih aku cek catatanku dulu yang blog lalu. Hmm, hmm. Oke, nah ini aku dapat. Nah, sinovial sarcoma itu ini ada dibilang dia itu tidak berasal dari jaringan sinovial secara langsung. Nah, namun ini nama historis saja dikarenakan letaknya ini dia keganasan jaringan lunak. Jadi kalian lihat sarkoma dia keganasan jaringan lunak yang itu tumbuh di dekat sendi. Nah, jadi makanya ini ada disebutkan di sekitar lutut, kemudian pergelangan kaki dan sebagainya. Makanya itu dinamakan dengan sinovial. Nah, itu dia. Namun tidak berasal dari jaringan sinovial langsung, tetapi berkembang dari otot, ligamen dan sebagainya dari sekitar area persadian. Oke, harusnya sudah clear dari tata nama sinovial sarcoma. Kenapa disebut sinovial sarcoma? Oke, lanjut di sini. Nah, ini biasanya itu kasusnya seperti ini. Kalian aja lihat karena tadi sudah disebutkan ada biasa benjolan itu pada kaki kiri. Kaki apapun. Kemudian benjolannya itu sudah lama lah, kemudian ada disertai nyeri. Nah, itu kalian bisa suspek sinovial sarcoma seperti ini. Namun itu nanti di cross check lagi. Kalau dia ada infeksi, itu bisa jadi osteomyelitis dan sebagainya. Tapi kalau memang informasinya seperti ini, kalian bisa langsung dia sinovial sarcoma. Oke, kemudian lanjut di sini dia ini umumnya orang muda, dewasa muda. Jadi kalau kalian lihat patokan tahunnya dia memang biasa dewasa muda. Oke, lanjut. Nah, ini ada dan saya taruh di sini. Kemudian sinovial sarcoma adalah tumor ganas jaringan lunak yang berasal dari sel mesenkimal pluripoten. Makanya disebut sarkoma. Kemudian ini dia diferensiasinya mirip dengan jaringan sinovial, tapi dia ini bukan jaringan sinovial asli. Nah, makanya tadi itu istilah sinovial berasal dari penampakan histologinya yang merupai sinovium. Nah, namun bukan lokasi anatomis aslinya. Ini sinonimnya.
for information aja. Kemudian ini catatan patologi outline lah, nggak gimana-gimana. Mungkin ini gambaran klinis kalau beda-beda bisa membantu. Siapa tahu ada masa jaringan lunak yang dia perlahan membesar, kemudian biasanya nyeri akibat, tunggu aku zoom saja supaya lebih bagus terlihat. Sorry. Nah, teluk mana tadi? Ah, ini. Jaringan lunak pelan membesar, biasanya nyeri akibat keterlibatan suklus saraf atau kompresi lokal. Kemudian dia bisa nyeri, kemudian dia ada membesar benjolan. Nah, itu. Lokasi khas di para joint area, jadi di area sendi-sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan sebagainya. Nah, gejala sistemik itu jarang, seperti meski metastasis dapat terjadi. Nah, kemudian gejala penekanan, keterbatasan gerak, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini dia di sinovial sarkoma itu dia dari makroskopiknya. Nah, di sini dia berbatas tidak tegas karena dia keganasan. Kemudian ini konsistensinya dia elastis dan agak padat. Kemudian permukaan potongan abu-abu putih, kadang kistik dan hemoragis. Dan ini dapat merupai kista ganglion atau lesi jinak lain secara klinis. Kalau kalian lihat kista ganglion pernah lihat dia kayak tumpukan keras begitu. Oke. Kemudian lanjut, nah di mikroskopiknya sinovial sarkoma itu ada dua komponen yang khas, makanya dia dibilang bifasik tipe. Ada tipe bifasik pada gambaran mikroskopik sinovial sarkoma yang di mana tipe bifasiknya ini adalah ini dia, ada sel epitelial dengan sel pindel. Kalian nanti bayangkan, nanti akan dikasih lihat gambar. Sel epitelial ini adalah kelenjar-kelenjar polisaring dan sebagainya. Sel spindel nanti kayak sel-sel spindel pada umumnya. Kemudian ada komponen monofasik. Nah, monofasik itu dominasi sel spindel aja dengan sedikit atau tanpa komponen epitelial. Oke, itu yang penting di sini karena kita akan berhubungan dengan gambarannya nanti. Nah, eh, kalau mungkin ada soal ditanya, sinovial sarkoma itu dia apa yang paling umum tipenya yaitu tipe bifasik, yaitu di mana 60% kasus sinovial sarkoma itu adalah tipe bifasik yang seperti disebutkan tadi. Ada epitelial dan juga sel spindle. Oh, hey, overall aman. Nah, ini nanti ini gambaran mikronya ini kalau singkatannya saya. Sinovial sarcoma itu ada tipe bifasik, kemudian epitel yang melapisi kelenjar, ada masa eosinophilic amorph tanpa hyalinisasi dengan sel spindel dalam kelompok fascicula mitosis dapat ditemukan. Nah, ini dia kalian bisa lihat. Nah, di sini ada dua komponen nih, dua komponen di mana epitel-epitel ini yang di mana kalian itu khas ada komponen epitel khasnya itu ada ini tampak seperti kelenjar-kelenjar epitel. Nah, kemudian kelenjar epitelnya ini dia itu kalau ditunjuk di dalamnya yang di mana dia itu akan berisi massa eosinophilic amorph. Nah, massa eosinophilic amorph yang gini-gini. Nah, berarti kalian bisa lihat kalian sel-sel kolumnar epitel yang kolumnar ini. Nah, kemudian ini tampak hialinisasi. Tampak hialinisasi sel spindle. Nah, ini komponen spindle, ini komponen epitelial. Nah, makanya sinovial sarcoma itu dia disebutkan tadi tipe ada yang bifasik. Nah, ini kadang bisa jadi juga karena ada pernah uprak, ada uprak kasusnya dokter pernah kasih full sel spindle aja. Jadi ditanya yang dominannya apa, kalian harus jeli itu kalau kalian lihat sel-sel yang runcing dia agak lancip-lancip begini itu sel spindle. Jadi komponennya itu dominan komponen spindle. Kalau ada dua ini dia ada dua komponennya itu epitelial dengan spindle. Nah itu aja sebenarnya nggak gimana-gimana. Dan juga ada beberapa mitosis kalau kalian mau jawab untuk mikroskopiknya. Nah, sinovial sarkomative bifasik, epitel yang melapisi kelenjar, kemudian massa eosinofilik, tampak hialinisasi. Hialinisasi itu terus susun-susun seperti ini. Kemudian dia itu dengan sel spindle dalam kelompok vasikula. Kelompok vasikula itu dia seperti ini. Kelompok berkelompok lah. Kemudian dengan daerah yang lebih gelap dan lebih ringan ini, itu daerah lebih gelap dan lebih ringan itu biasa tampakan areanya sel spindle. Kalau sel spindle yang dominan padat, dia itu areanya lebih gelap. Kemudian ada yang sel spindle yang cenderung dia tidak padat. Nah, lanjut aja ini tampakan epitel ini.
epitel kolumnar, kalian bisa lihat seperti ini epitelnya kolumnar. Kemudian di sini ini dominan dia spindle. Apa dominannya nanti bisa ditanyakan. Nah, kemudian ada mitosis-mitosis seperti ini. Nah, ini per padat lab. Ini dia massa eosinofilik pada kelenjar. Nah, itu epitelnya biasa kuboid atau squamous. Kemudian epitel kelenjar yang, oh ya, kayak kembali ke sini, itu kalian kalau lihat biasa, cenderung kalau ada kelenjar begini, itu biasa itu epitelnya kolumnar. Nah, kalau dia lebih padat, lebih kuboid, ya langsung saja kuboid, ya epitel bisa kalian lihat epitelnya kuboid seperti itu. Em, nah, ini ada apa? Wait. Oke, lanjut di sini ada masa eosinophilic amorph. Kalian bisa lihat kalau ada kelenjar-kelenjar, habis itu di sekitarnya dilapisi epitel-epitel yang kuboid atau squamous. Itu kalau kalian lihat kelenjarnya itu ada masa eosinophilic amorph. Kemudian di sini ada juga ini area perbatasan yang dimana namakan itu tipe bifasik yang dimana oh ya ini area perbatasan untuk menandakan tipe dari sinovial sarkoma yang dimana di sini satu area itu area komponen epitelial, di sini area komponen spindle. Seperti itu aja. Kalau di sinovial sarkoma. Oke, ini nah ini epitel-epitel glandulanya, kemudian massa eosinophilic amorphnya nanti bisa kemungkinan ditunjuk seperti ini. Oke, overall sudah ya. Aku sambil pindah-pindah ya. Kalau PPT-nya bermasalah, kabari infoin. Bifasik, oke. Hmm. Ya, dia cenderung gambarnya seperti ini. Kalian bisa identifikasi lah. Biasa ada lumen yang besar seperti ini, dia itu pembuluh darah dan sebagainya. Kalau ada lumen seperti ini dan tampak isinya kelenjar, kalian bisa bedakan lah. Ada lumen yang tampaknya seperti isi kelenjar, ada yang lumen yang memang dia lebar, kemudian dindingnya itu sel-sel endotel, itu pembuluh darah. Nah, ini kayak sel-sel endotel seperti ini, itu ada pembuluh darah, kemudian ini komponen-komponen spindle dan sebagainya. Nah, ini sel-sel spindle. Nah, dalam kelompok fascicula. Nah, seperti itu. Di area yang gelap dan rendah. Nah, ini sel-sel spindle, di sini ada mitosis. Kalau misalnya ditunjuk eh, sel-sel tampak dia akan membelah seperti ini, kalian harus bisa tahu lah. Itu dia terjadi mitosis pada jaringannya. Nah, overall itu aja. Nah, ini tampakan epitelial. Ini semua epitelial, tapi di sini juga ada spindle. Oke, lanjut ke osteosarkom. Nah, osteosarkom itu adalah kanker tulang ganas primer yang paling umum. Kanker tulang ganas primer itu kalian mungkin sudah pelajari di blognya. Ada kanker yang disebabkan karena primer, ada yang sekunder. Ah, yang dimana itu lebih sering menyerang pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Tumor ini produksi mastrik, osteoid, dan sel tulang-tulang sel ganas. Oke, nah kita lanjut. Ini osteoma dulu sebenarnya. Dia sudah ganas, ada osteoma dulu. Oke, sorry, kita ke osteoma aja dulu deh. Nanti, oh ya, kayaknya nggak ada osteoma di sini. Nggak, saya foto. Hmm. Oke, karena saya nggak foto langsung sih ya. Oke, osteoma. Nah, osteoma di sini kalian bisa lihat ini lebih sering eh, kanker jinak, eh, kanker tulang jinak yang lebih sering itu terjadi pada area kepala dan biasa pada dewasa muda juga. Dan biasa juga sering kalau nggak salah pada anak-anak dan di mana di sini. Ada masa dia keras dan tanpa rasa sakit karena ini memang langsung kanker tulang, makanya dia keras. Beda tadi dengan sinovial sarkoma, dia bisa padat tapi bisa juga agak lunak. Nah, kemudian ini perlahan-lahan di bagian depan kepala sejak 3 tahun yang lalu. Benjolan eksoptik dan melekat pada permukaan tulang. Nah, dia melekat pada permukaan tulang seperti ini dan dia biasa memang
kan iya lebih sering terjadi pada area kepala, makanya kasusnya itu kebanyakan terjadi pada area kepala. Nah, lanjut di sini. Nah, jinak pembentuk tulang yang terdiri dari jaringan tulang matang, biasanya tipe kortikal dan jarang yang trabekular. Nah, ini melipatkan lebih sering lebih sering ini kraniofacial, makanya itu lebih sering dia di area wajah. Nah, kemudian insidensinya itu umur enggak ada ya, setara ya enggak ada. Laki-laki dan perempuan itu setara. Kemudian ini, nah kalian bisa membantu dia terjadi lebih sering pada kraniofacial dan ini penyertanya lah di area mana. Kemudian lanjut di etiologinya belum jelas dan sebagainya. Neoplasma seperti biasalah. Fitur klinis insidental, kemudian itu tumbuhnya lama dan asimptomatik. Biasa itu tidak ada rasa nyeri dari pasien. Kemudian itu masa soliter, tumor multiple dapat terjadi pada sindrom Turner dan sebagainya. Nah, tergantung pada ukuran. Nah, kalau dan lokasi. Nah, kalau lokasinya biasa pada sering pada daerah prefrontal itu biasa lebih sering menyebabkan sakit kepala. Kemudian kalau pada daerah wajah itu nyeri pada wajah dan area hidung, obstruksi sinus paranasal dan sebagainya. Nah, kemudian di sini diagnosis radiologinya seperti biasa tidak khas begitu. Eh, Maksud saya seperti biasa itu seperti pertumbuhan tumor yang biasa aja, karena biasa ada tumor yang destruktif yang radiologinya itu khas. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini itu ada campuran tulang lameral dan woven bone dengan kanal mirip Haversian yang dapat memiliki berbagai ukuran dan letak. Kemudian di sini osteosit dalam massa kecil tidak tipikal dan tersebar secara acak. Nah, langsung saja di sini. Nah, tumornya itu terdiri dari dense bone, woven bone, dan lamellar bone. Ini yang penting, kalian bisa lihat. Nah, kemudian itu tidak ada invasi tumor, tidak ada mitosis abnormal karena dia masih jinak. Kemudian itu ada tumor dari ada sel osteosit primer dan sel osteosit sekunder. Karena di sini banyaklah melibatkan dengan pertumbuhan tulang. Makanya itu kalian bisa lihat banyak sel osteosit di sana. Oke, ya ini yang penting juga ya, tidak ada invasi tumor dan tidak ada mitosis abnormal. Nah, ini nanti kita akan bahas kalau kita suka kasih lihat ini. Nah, di sini kita akan lihat itu ada woven bone, lamellar bone dengan dense, ya, tulang padat. Nah, lanjut saja di sini karena itu dalam pertumbuhan tulang. Kalau kalian lihat di strukturnya, eh, tulang padat itu dia lebih eh nih lebih lebih dia masih ada tampak sudah matur, tampakan eh, sudah matur yang dimana ini woven bone ini pada awal ini harusnya dia sudah menjadi lamellar bone, yang dimana lamellar bone ini dia eh, sudah tulang yang sudah pertumbuhan yang sudah umum, yang dimana di sini nanti kalian lihat di osteositnya juga, di sini kalian bisa lihat sel-sel osteositnya masih banyak pada area woven bone. Kemudian di sini pada area lamellar bone itu kalian bisa lihat ada osteositnya sudah ada sedikit, kali itu tergantung dari pertumbuhan tulangnya. Kemudian ada ditandai serat-serat. Nah, lamellar bone ini kalian bisa lihat dia bagaimana nanti ada tampak serat-serat seperti ini. Nah, serat-serat seperti ini. Nah, kalau woven bone dia agak kurang nanti serat-seratnya. Nah, itu seharusnya nanti bisa membantu kalian untuk identifikasi dari histologis tulangnya. Seperti ini. Nah, ada banyak serat-serat itu bisa kalian klasifikasikan dengan lamellar bone. Nah, kemudian di sini, nah ini kalau fokusnya lebih kuat lagi, ini tulang lamellar. Nah, komponen-komponennya itu ada sel-sel osteosit, sel-sel osteosit dan ini osteosit ini di dalamnya. Kemudian ini ada Haversian like kanal, kanal Haversian. Nah, jadi boleh tambahan di gambaran mikroskopiknya kalian, Haversian like kanal, kemudian disertai juga dengan sel-sel osteosit. Nah, yang dimana ini satu lakuna yang di mana ada isinya sel osteosit.
Nah, kalau kalian bisa tebak ini banyak serat-serat seperti ini itu lamellar bone. Kemudian di sini serat-seratnya halus dan sebagainya lakunat berisi osteosit prima dan osteosit sekunder. Nah, em, sebenarnya ada bagaimana membedakan osteosit prima dan osteosit sekunder. Cuman saya nggak ada siapkan lalu. Oke, kita langsung ke bahas ini dulu supaya kalian paham. Di sini ada dens atau tulang padat yang tinggi lah. Ini sudah tulang yang berkembang penuh. Nah, biasanya itu lamellar bone lebih umum ya. Kenapa? Karena di sini. Nah, eh, pindah ke tipe tulang yang lain yaitu woven duct. Kemudian ada tas osteositnya tinggi yang di mana tadi aku sudah saya kalau serat-seratnya ada banyak itu lamellar bone. Di woven bone cenderung serat-seratnya itu tidak ada atau sedikit. Kemudian sel osteositnya lebih melimpah pada woven bone karena dalam masih proses pertumbuhan tulang. Kalau di lamellar bone memang banyak tapi cenderung lebih sedikit dari woven bone karena seharusnya lamellar bone itu sudah dalam fase tulang yang akan menuju tulang yang mature, tulang yang mature ya. Kemudian lanjut di sini woven bone itu nah, ini fase awal pembentukan tulang baru. Jadi, ini cenderung banyak pada tumor osteoma karena itulah proliferasi dari tumor osteoma itu akan terjadi pembentukan tulang-tulang baru. Dia akan bertumbuh, kemudian ya akan banyak tampakan woven bone dan juga lamellar bone. Nah, makanya itu tadi penting dari gambaran histologi ini. Saya rasa harusnya aman untuk membedakan woven bone dengan lamellar bone. Oke. Ya gambaran preparatnya seperti ini saja sih. Memang kayak tampakan tulang biasa, ada lakuna, kemudian ada sel osteosit di dalamnya, kemudian tulangnya itu kalian identifikasi dia woven bone kah atau lamellar bone dan sebagainya. Nah, karena dia cenderung jinak, jadi ya memang kalian nggak membayangkan lah. Kalian tidak akan bayangkan itu tampakan sel-sel ganas pada kanker pada umumnya, karena memang ini jinak dan juga ini memang akan menunjukkan lah pertumbuhan tulang yang terjadi karena dia terjadi osteoma di situ. Makanya di sini kita bisa lihat ada tampakan lamellar bone dan woven bone. Nah, overall itu eh, kenapa yang di PPT ini nggak ada ya? Oke, langsung saja. Di osteosarkoma. Nah, osteosarkoma ini keganasan pada jaringan lunak pada tulang. Nah, kalian bisa lihat di sini osteosarkom. Nah, ini orang ini keganasan itu paling tinggi lah terjadi resikonya ketika ada faktor pencetus bisa jadi karena dia sudah lama infeksi, dia sudah lama eh, sindrom metaboliknya kurang bagus, kemudian imunnya juga kurang bagus, maka kalau sering infeksi pada tulang itu akan berlanjut bisa jadi terjadi keganasan. Nah, kita langsung saja dilihat di sini. 17 tahun menderita kerusakan tulang distal, femur dan kiri ini akibat kecelakaan. Dia nyeri dan bengkak. Dan setelah lama lah, waktu yang lama ini pasien mengalami penurunan berat badan dan juga anemia. Pemeriksaan darah menunjukkan peningkatan alkali fosfat. Nah, foto röntgen ini ada destruksi tulang dengan penetrasi sampai ke korteks dan elevasi subperiosteal yang dimana ini disebut Codman's triangle. Nah, Codman's triangle itu nggak ada di sini nanti kita lihat. Inilah hal yang khas di radiologi dari osteosarkom. Nah, nanti akan saya kasih lihat di sini. Nah, osteosarkom di sini ada tipenya, ada tipe osteogenic sarcoma. Ini nggak bakal dipraktikum juga, nggak apa-apa, skip aja. Nah, kanker ganas primer yang paling umum menyerang pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda.
Kemudian ini ditandai oleh produksi matriks osteoid dan tulang-tulang oleh sel ganas. Nantilah kalian akan lihat di sini matriks osteoidnya itu akan melimpah di sini. Nah, lanjut di sini dia itu osteosarkom, eh, ada diferensiasi kartilago, ada kondroblas, ada fibroblast dengan jenis lain tergantung subtipe-subtipenya. Lokasi umum ini, kalau mungkin ditanya osteooma itu lebih sering terjadi mana, itu lokasi umumnya itu metafisis, tulang panjang, terutama seperti ini, distal femur, proximal tibia, proximal humerus. Langsung saya metafisis tulang panjang seperti itu. Asalnya dari sel pembentuk tulang, osteoblast yang ganas, transformasi ganas. Asalnya di mana? Dari osteoblast. Selanjutnya puncaknya itu ada tipe klasik dan sebagainya. Definisi ini sudah hmm, tumor ini metafisis tulang panjang, tumor ganas paling umum, metafisis tulang panjang. Oke. Etiologinya, nah etiologinya ini dia ada mutasi genetik, penyakit tulang seperti Paget disease, paparan radiasi dan sebagainya. Nah, kemudian osteosarkom histologis ada subtipe osteoblast, kondroblast, fibroblast. Varian lain itu enggak bakal dibahas. Gambaran klinis, nyeri tulang progresif dan memburuk di malam hari, pembengkakan di area yang terkena, kadang-kadang terjadi fraktur patologis. Nah, ini dia ada Codman Triangle. Nah, mengapa itu terjadi Codman Triangle? Pada osteosarkom, tumor yang agresif akan mendesak periosteum sehingga terjadi elevasi atau pengangkatan periosteum dari permukaan tulang. Elevasi ini menyebabkan terbentuknya Codman Triangle. Nah, itu area radiolucent berbentuk segitiga pada fotoronggen dan sekitarnya. Nanti aku kasih lihat. Eh, ya, ternyata nggak ada di sini. Mau ada di sini. Hmm, Bila bisa terdapat diferensiasi kartilago, fibrosis dan sebagainya. Oke, sepertinya nggak ada. Hmm, kondroblas. Oke, langsung saja di mana ini. Nah, gambaran mikroskopiknya itu, dia tumor ini ada terdiri dari sel stroma dengan banyak osteoid. Nah, ini sel-sel tulang. Kemudian di sini ada glassy appearance. Nanti akan kalian lihat bagaimana. Ada rim osteoblast, stroma ada sel polymorphic, dia ada hiperkromatik, inti tidak teratur, mitosis melimpah, ada multinucleated giant cell. Ini biasa sering karena dia ada inflamasi. Kemudian ada juga di area nekrosis dan banyak kalsifikasi. Ada banyak pembuluh darah, dilatasi pembuluh darah, dan area nekrosis. Nah, kita langsung lihat ini tadi osteosarkom itu biasa juga sering disebut osteogenic sarcoma. Em, ini tampak pisar pleomorphic, sel-sel yang pleomorphic nukleusnya. Kemudian osteodeposition. Ini mitosis abnormal. Dia ada banyak mitosis abnormal karena dia ini sudah keganasan parah, malignan itu dia. Lanjut di ini gambar G. Nah, ini ada sel-sel tumor yang dia berbentuk pola solid. Dia ada jaringan ikat stroma yang solid. Dia ada beberapa area perdarahan. Kemudian di sini ada banyak multinucleated giant cell. Multinucleated giant cell kalian bisa lihat seperti biasa nucleated giant cell. Dia ada banyak, ada satu sel yang dimana itu intinya sudah besar dan biasa cenderung ada lebih dari satu. Nah, di sini ada bisar pleomorphic juga sel-sel yang pleomorphic yang aneh, sel pleomorphic aneh. Kemudian di sini ada glassy appearance. Nah, tampakan glassy appearance ini dia akan sering juga terlihat nantinya. Nah, eh, ada juga area kalsifikasi kepadatan tulang, kemudian ada banyak mitosis yang banyak, kemudian ada sel-sel limfosit, ada juga hemoragik di sini. Nah, biasa terlihat area nekrosis. Nah, kemudian di sini nih masih sama multinucleated giant cell.
Em, Bisa premorfik matriks osteoid seperti ini. Nah, matriks osteoid itu dia itu ada tampak satu-satu seperti ini sih, dia matriks osteoid yang di mana itu komponen komponen sel-sel pembentukan tulang yang di mana ada tadi saya tampilkan di awal. Kalau lihat bentar, karena saya agak lupa sudah. Nah ini osteoblas ini pembentukan tulang, osteosit yaitu osteoblas yang terjadi tulang sehingga tampak sel osteosit, osteoklas, sel bersama multinukleat dan oke. Eh, hmm, Tunggu mana preparat lepak. Nah ini kalau preparat yang saya dapat, nah biasa itu ada cenderung matrik osteoid. Ya mungkin kalian bisa dapat. Pokoknya matrik osteoid itu dia ada komponen hasil dari osteoblas yang tampak belum kalau saya dia masih agak pudar begitu karena secara definisi kalau nggak salah mastrik osteoid itu dia komponen tulang dari osteoblas yang dimana dia belum termineralisasi seharusnya. Nah, makanya dia tampak seperti lebih pudar seperti ini. Nah, kemudian ini ada area pendarahan, hemoragik dan sebagainya. Nah, seperti inilah nanti dia kalian bisa lihat ada banyak multinucleated giant cell, ada brisar pleomorphic di situ, kemudian dia ada area perdarahan, kemudian ada sel stroma dengan sel-sel tumor yang padat, kemudian coba dilihat ini, adakah gambarnya tadi? Saya lupa. Nah ini ada gambar lebih bagus. Matrik osteoidnya dia tampak lebih pudar lah daripada tulang yang matur seperti ini, karena dia jika nggak salah dia belum termineralisasi seperti itu. Nah kemudian ini matrik osteoid, osteosit. Jadi kalian bisa tahu sel-sel. Jadi sel-sel ini semua sel-sel osteosit. Nah, ini multi kelihatan giant cell, ada sel-sel tumor yang ganas, ada sel inflamasi juga, ada limfosit, kemudian ada Blissar pleomorphic dan sebagainya. Nah, karena tadi aku ada sebutkan, ini dia osteosit production, produksi osteoid. Kenapa saya bilang osteosit terus? Osteoid komponen tulang yang dimana dia belum masih apa ya, masih kalau aku sebut dia masih eh, dasar lah, masih pembentuk tulang yang awal karena dia ini hasil dari osteoblast yang dimana ini akan bertumbuh lagi. Jadi ini tampak belum termineralisasi begitu. Dia jadi kayak masih tampak seperti pudar seperti ini. Itu kalian bisa itu matriks. Matriks itu ya kumpulan area matriks osteoid. Nah, lanjut sini aplastik tidak bertumbuh anaplastik, kemudian ada sel-sel spindle dengan hiperkromatik. Nah, oke. Jadi itu tadi mengapa ada banyak tipe karena ya pembentuk tulangnya itu ada karena tulang itu ada di sekitar tulang ada banyak lah, ada banyak jaringan yang dimana ada jaringan ada jaringan fibros, ada jaringan mesenkim dan sebagainya. Makanya dia itu biasa ada tampakan kondroblastik osteosarkom, yaitu yang dimana itu jaringan fibros di sekitar dia ini tumor osteosarkom ini sampai juga terjadi pada area fibros dan kondroblas juga. Ini salah tadi. Eh, Fibros ada tersendiri. Nah, ini fibros. Nah, kemudian ini kondroblas. Nah,
seperti itu. Nah, dia karena ya kalau kalian membayangkan komponen tulang tadi, jaringan tulang ada di sekitarnya, ada fibros, kondroblas, kemudian juga ada jaringan lunak di sekitarnya. Oke, makanya itu ada banyak tampakan kalau tipe-tipe dari osteosarkom. Tapi langsung fokus aja ke tampakan biasanya. Nah, jadi overall itu aja semua gambaran mikroskopiknya. Nah, ini langsung umum osteogenic sarkoma. Langsung kalian bisa lihat di sini ada tumor selnya dengan banyak variasi morfologi dan dia pleomorfik dan hiperkromatik. Kemudian ada tampakan eosinofilik, kemudian homogen dan ada glassy appearance like material. Nah, itu kenapa aku lupa sebut tadi ya? Nah, glassy appearance itu dari matriks osteoidnya ini. Jadi kalian bisa lihat. Nah, karena itu yang aku bilang tadi, komponen tulang yang tidak termineralisasi, dia tampakkan seperti glassy appearance ini. Dia tampakkan seperti kaca, gitu. Nah, homogen glassy appearance lace-like material osteoid, yaitu matriks osteoid sebagainya. Oke, ada tumor giant cell, multinucleated giant cell, kemudian ada area necrosis. Memang sih agak susah nanti kalian lihat dan bedakan area necrosis dengan apakah ini dan juga matriks osteoidnya, karena ya, biasa kalau nggak salah aku lalu nggak nggak sedikit sedikit lihat nekrosis pada preparat osteosarkom ini. Oke, overall itu aja supaya kalian nggak pusing sedikit kok DP mikroskopik. Karena dia ganas, langsung kalian bilang aja ini atipikal, variasi morfologinya pleomorfik, hiperkromatik, ada multinucleated giant cell, kemudian ada bisa pleomorfik, ada nekrosis dan area perdarahan, ada mitosis abnormal dan matriks osteoid dan sebagainya. Oke, oke aman. Glassy appearance itu dia datangnya dari osteoid, tampakan matriks osteoid itu. Kalau mungkin ditunjuk ini apa ini tampakan glassy appearance dari matriks osteoid nih. Matriks osteoid. Oke. Overall aman. Kita lanjut ya ke fibros dysplasia. Nah, ini seorang perempuan lihat ini area fibros dysplasianya. Kemudian ini tampakan klinisnya tampak lesi di tibia. Lesi tampak multilokular karena scalloping cortical endosteal. Nah, langsung saja fibros dysplasia adalah lesi tulang jinak yang ditandai oleh pergantian jaringan tulang normal dengan jaringan tulang fibros dan trabekula tulang anyaman yang tidak teratur. Jadi itu kalian bisa catat. Ini ada lesi tulang yang jinak yang ditandai karena dia ini displasia, pergantian jaringan tulang dia normal ke jaringan fibros. Makanya ada namanya fibros. Jadi ini lesi tulang jinak yang itu ditandai pergantian tulang normal dengan jaringan fibros. Jadi kalian bisa tebak lah ini gimana-gimana ini adalah fibros displasia. Lesi tibia ini jadi tulang normalnya ini dia akan tampak seperti jaringan fibros. Nah, seperti itu. Lesi tampak seperti jaringan fibros. Nah, lesi ini tumbuhnya lambat, ekspansi tulang tanpa batas yang jelas antara lesi dan tulang normal. Kemudian FD pada usia berapapun, paling sering pada anak-anak. Lokasi umumnya itu pada tulang panjang, kraniofacial, tulang rusuk dan pelvis. Apakah ada yang ini nanti kalian bisa lihat lah ini karena khas fibros displasia itu karena dia displasia tampak berubah-berubah lah dia lesinya ini jadi trabekula tulang itu akan anyaman tidak teratur menyerupai huruf Cina huruf random lah kemudian tanpa lapisan osteoblas yang jelas kemudian fibros ini ada sel-sel spindel nah ini juga penting uh, uh, Oh, enggak, Ji. Kalau gambaran radiologi. Kalau klasifikasi ada monostotik melibatkan satu tulang, sama Ji sebenarnya, tapi seingatku nggak muncul kalau di praktikum. Ini lebih ke teori. Teorinya itu klasifikasi aja monostotik, kayak gambaran radiologinya, ada satu tulang, dan poliostotik yang melibatkan beberapa tulang. Gejala klinis sering asimptomatik, ada nyeri tulang, pembengkakan, atau fraktur patologis dan sebagainya. Oke, overall nggak ada gimana gimana. Nah, ini ada melengkung dan misshape trabekula tulang dan ada fishhook
configuration. Ini fishhook configuration sama aja dengan huruf Cina tadi. Kemudian ini dikelilingi dengan jaringan fibrosa dan celularity variabel, ada serat kasal, ada woven bone yang tidak pernah ditransformasikan ke tulang lamelar atau tulang padat. Ya, eh, karena dia harus ke lamelar dulu, habis itu ke tulang yang matur atau tulang padat, tulang pipi, lamellar bone tadi. Nah, ada terjadi defek pematangan. Defek pematangannya itu dia itu gangguan, gangguan dari pematangan tulang yang dimana itu tadi dari definisi. Sebenarnya semua ini berhubungan ke definisi. Jadi lesinya tulang jinak, dia pertumbuhan lah, pertumbuhan tulang itu proses jaringan tulangnya orang ini dia itu akan bertumbuh kah atau mengganti penggantian jaringan. Namun dia seharusnya menjadi tulang normal malah menjadi jaringan fibrosa. Makanya terjadi keanehan-keanehan ini. Dia ada defek pematangan dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat beginilah gambaran mikroskopiknya. Kalian bisa lihat ini trabekula tulangnya. Nah, ini dia trabekula tulangnya. Nah, trabekula tulang woven bone, kemudian yang tidak pernah menjadi lamellar bone, dia masih woven bone lah cenderungnya. Nah, ini ada tampakan seperti huruf Cina lah, seperti huruf Cina begini, C, random, eh, kaligrafi begitulah. Kemudian ada fishhook configuration yang diselingi oleh jaringan fibrosa. Ini jaringan-jaringan fibrosa semua, jaringan ikat fibrosa. Nah, ini kalian lihat ini woven bone ini seharusnya dia menjadi lamellar bone, tapi karena gangguan fibrodysplasia itu dia nggak pernah menjadi tulang normal. Makanya dia tampak seperti anyaman seperti ini, dia random. Nah, ini khas banget. Kalian bisa langsung tahu lah. Nah, ini woven bone semua. Ini adalah kuna berisi osteosit, aman teori umum Ji. Kemudian ada jaringan ikat fibros di sekitarnya, area pertumbuhan tulang. Nah, ini ada area klasifikasi kalau nggak salah, kalsifikasi kalau nggak salah. Nah, ada fibros jaringan ini. Kalian bisa bedakan mana trabekula, mana jaringan fibros. Nah, trabekula ini, nah ini di sebelahnya itu jaringan fibros. Nah, kalian ini gambaran pepalannya kalian bisa lihat. Nah, ini pakan tadi lah visual configuration atau huruf Cina, kemudian ini trabekula tulang, kemudian ini jaringan fibrosnya dan sebagainya. Ini adalah kuna berisi osteosit dan sebagainya. Nah, ini semua trabekula tulang woven bone, trabekula tulang woven bone yang tidak pernah menjadi tulang matur. Ya, dia seperti ini terus. Yang terjadi ada karena displasia tadi, ya itu uh, dia seharusnya menjadi tulang normal maka terganggu karena pembentukan ada jaringan fibros. Nah, overall itu aja fibros displasia, nggak gimana-gimana. Ini visual configuration tadi saya sudah kasih lihat ke kalian, jadi kalian bisa tahu. Kemudian ada jaringan fibrosa dari itu sama Ji. Em, ini ini trabekula yang melengkung dan misshape ini ya oh, ada di bawahnya. Melengkung dan misshape trabekula tulang. Nah, itu tadi. Makanya dia terjadi tampakan seperti fish hook configuration. Oke, ada juga terjadi defek pematangan. Oke, itu aja. Kalau fibros dysplasia dan fibros dysplasia tiada di sini ya. Ya, tiada. Sip. Oke, lanjut. eh karena kita sudah tadi keganasan kanker benign, habis itu kanker ganas, kemudian di sini ada displasia. Kita lanjut ke peradangan pada tulang. Nah, ini harusnya aman ya. Trabekula, ini jaringan fibrosa, seperti itu. Nah, ini trabekula dia yang melengkung dan misshape atau tidak beraturan. Misshape. Oke, tidak ukurannya ya, ukurannya tidak betul. Kemudian lanjut ke osteomielitis. Osteomielitis, peradangan pada tulang. Nah, di sini ada orang dia benjolan, dia terasa nyeri, kemudian kemerahan pada daerah distal tulang paha kiri. Nah, biasa ini ada demam. Ini akan membantu banget. Demam, malaise, dan ada leukositosis. Ada peningkatan pada eh, sel darah putih, leukositosis. Nah, yang dimana ini khas banget kalau terjadi suatu peradangan. Radiografinya ada diffuse irregular, diffuse banget ini.
Kemudian ada radiolucent, ini langsung radiolucent dari femur, dari tulang apapun lah yang terkena osteomyelitis. Nah, lanjut. Ini ya, secara definisi, infeksi tulang dan sumsum tulang yang ditandai dengan peradangan, ada akut dan juga kronik. Bisa terjadi destruksi jaringan tulang dan reaksi penyembuhan berupa pembentukan tulang baru. Nah, infeksi dapat disebabkan oleh bakteri dan sebagainya. Oke, infeksi ini teori G, nggak gimana-gimana. Kalau anak-anak, dia cenderung metafisis tulang panjang, dewasa vertebra, pelvis, tulang datar lainnya. Kalau dia bisa di rahang, ada mandibula lebih sering terlibat dibanding maksila. Nah, ini ada klasifikasi osteomielitis sebenarnya langsung di sini aja. Kalau klasifikasi, nah ya langsung sini aja. Klasifikasinya ada akut, dia kurang dari 2 minggu. Kemudian ciri-cirinya infiltrasi sel inflamasi akut, terutama neutrofil yang memenuhi. Ini penting ya, kalian ingat. Kalau akut infiltrat sel inflamasinya itu terutama neutrofil yang memenuhi. Ada edema, kongesi vaskular, destruksi trabekula tulang dan sebagainya. Kemudian ada jenis kedua, yaitu subakut. Ini gejalanya lebih lambat. Kemudian ini ciri histologinya ini campuran sel radang akut, neutrofil, dan sel radang kronis seperti limfosit dan makrofag. Nah, lanjut ke kronik. Nah, kronik itu sudah lebih dari 6 minggu. Nah, kurang tadi. Bedakan akut kurang dari 2 minggu. Subakut itu sudah sekitar ya kurang dari 2 minggu. Eh, kronik subakut itu sudah di antara akut dan akan menuju ke kronik. Jadi itu sudah mungkin 2 minggu lebih. Kemudian ada selnya itu dominan neutrofil, namun sudah ada juga sel-sel kronik yang radang. Nah, kalau fase osteomilitisnya sudah kronik itu lebih dari 6 minggu. Kemudian sel-sel radangnya sudah dominan limfosit, makrofag, dan sel plasma. Oke, ingat ini karena ini mungkin kalau nggak salah ada upraknya lalu. Nah, akut neutrofil dominan. Kalau yang kronik limfosit, makrofag, dan sel plasma. Kemudian lanjut di sini. Eh, ada dia disertai nekrosis tulang, ada dan juga destruksi tulang juga sudah ada banyak lah di situ. Bisa ada granuloma jika agen penyebabnya Mycobacterium tuberculosis dan sebagainya. Involucrum, tulang baru yang terbentuk di sekitar sequester. Sequester adalah tulang nekrotik yang terlepas dari ini nggak bakal muncul-muncul gimana-gimana kalau di praktikum harusnya. Oke, di sini infiltrat. Oh iya, langsung saya taruh di sini. Nah, ini bakal membantu catatannya. Akut infiltrat dominan neutrofil bisa sudah ada nekrosis tulang, edema medula dan sebagainya. Kalau kronis ada jaringan granulasi, sudah fibros, adanya sequestrum tulang mati, involucrum dan sebagainya. Kemudian itu sudah tadi sel limfosit, sel plasma dengan satunya makrofag. Oke, kita langsung saja ke nah ini eh, sama tadi ada bisa terbentuk elevasi. Kalau dia tadi peradangan, ada elevasi peristeum terbentuk Codman triangle. Ini lebih ke ujian bro kalau nggak salah ada muncul. Oke, langsung saja ke sini. Ini ada campuran sel inflamasi, neutrofil, limfosit, dan sel plasma. Tampak juga fibrosis, nekrosis, dan sebagainya. Oke, langsung saja ke osteomyelitis. Nah, osteomyelitis kalian bisa lihat di sini. Ini bisa jadi area nekrosis. Kemudian ini area pembentukan tulang baru. Involucrum tadi di sekitar area sequestrum. Area sequestrum itu area tulang nekrotik. Kemudian inilah area inflamasi. Kalau kalian lihat sel-sel sel radang seperti ini, itu ada neutrofil, limfosit, dan sel plasma. Nah, saya nggak bahas lagi ya karena saya sudah sering harusnya saya kasih lihat apa bedanya limfosit, sel plasma kalau fokusnya diperbesar. Oke, lanjut. Nah, ini bisa jadi nekrosis tulang. Kemudian ini fibros bisa jadi dan ini langsung terjadi satu osteomyelitis pada tulang tersebut. Pokoknya ini terjadi destruksi pada tulang tersebut. Jadi tulangnya memang sudah kacau lah. Ini area inflamasi kalian bisa lihat neutrofil, limfosit, sel plasma, makrofag dan sebagainya.
Nah, kalian bisa lihat juga ada area fibros. Kalian fibros seperti ini. Ini kalau bagi saya ini belum nekrosis, bisa jadi ini area pembentukan tulang baru, woven bone, karena masih ada sel-sel osteositnya dan sebagainya. Kemudian lanjut di sini sel plasma, kemudian area inflamasi. Oke, overall gitu. Ini biasa foto labnya itu ada tulang-tulangnya memang sudah destruksi parah, kemudian ada area jaringan fibros, kemudian ada area pembentukan tulang baru, kemudian bisa juga ada area-area yang nekrosis pada tulang, kemudian di sini ada sel-sel inflamasinya, ada banyak banget ini komponen sel-sel inflamasinya. Overall itu aja, karena memang ini osteomyelitis, dia lebih fokus bagaimana terjadi peradangan pada tulang tersebut seperti ini dan apa keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, saya tidak buat catatan ringkas. Oke, jadi overall itu aja. Ada area pembentukan tulang baru, area inflamasi, dia sel neutrofil, limfosit, sel plasma, makrofag, ada nekrosis, kemudian ada infokluk involucrum, kemudian ada sequestrum bisa ada di situ. Namun itu secara teori karena di sini memang nggak disebutkan. Ya, ini ada jaringan granulasi. Saya ada taruhkan tadi perasaan jaringan granulasi. Hmm, ini teorinya tadi tulang mati yang terlepas dikenal dengan sequestrum, kemudian tubuh mencoba memperbaiki dengan berbentuk tulang baru, involucrum di sekitar sequestrum. Oke. Oh, di kronik ini kalau nggak salah. Ini ada ada jaringan granulasi, ada jaringan granuloma biasa ada jika agen penyebab mycobacterium dan sebagainya. Ini dan jaringan granulasi bisa tampak jika terdrainase drainase ke kulit. Biasa jaringan-jaringan granulasi ini bisa ada kalau ada faktor-faktor bakteri yang terlibat pada peradangan ini. Karena ya itu tadi definisinya ini bisa disebabkan dari bakteri eh, dan sebagainya. Oke, overall itu aja karena ini memang ya peradangan, jadi fokusnya memang area peradangan pada tulang, kemudian keadaan-keadaan yang terjadi pada tulang. Nah, tulangnya bisa terpisah, anggaplah ini dia kan harusnya bisa lurus, sehingga bisa lurus. Nah, bisa lurus. Nah, ini dia kayak sudah bersekat-sekat lah, sudah ada tersendiri, dia ada tersendiri. Tersendiri. Nah, ini involucrum biasa involucrum. Nah, kemudian dia biasa itu apa dekompensasinya ya akan sequestrum. Dia akan berbentuk jaringan tulang baru di sekitarnya. Oke. Overall gitu, kita langsung lanjut saja ke yang berikutnya, kondroma. Nah, kondroma ini dia itu keganasan yang benign pada jaringan ikat kondrosit. Nah, kemudian di mana ini ada benjolan yang solid berdiameter 1 cm dengan batas tegas. Nah, ini di jempol kanan sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian radiografi menunjukkan radiolusen dengan fokus radiopak. Lesi dimulai dari pada spongiosa dari diafisis. Nah, kondroma itu merupakan tumor jinak dengan frekuensi 9,8% dari jinak tulang pada dewasa muda, lokasi pada tangan, kaki, kosta, dan tulang-tulang panjang, dan sebagainya. Soliter ada juga yang multiple sebagai endokondromatosis yang bersifat kongenital. Nah, ini gambaran radiologis dari kondroma. Kalau fokusnya itu ini eh inilah benjolan benjolan dari sel-sel kondrosit. Kemudian di sini, nah definisi dari kondroma itu apa? Nah, kondroma itu merupakan jaringan lunak.
eh, soft tissue kondroma, juga dikenal sebagai kondroma jaringan lunak atau kondroma ekstraskeletal. Jadi ini di sekitar jaringan-jaringan tulang. Ini merupakan jaringan tulang jinak yang membentuk jaringan kartilago, ya itu tadi kondrosit, kartilago dan tumbuh di jaringan lunak yang biasanya di sekitar sendi atau tendon. Dia biasa sekitar sendi atau tendon tanpa keterlibatan langsung dengan tulang di sekitarnya. Dia tanpa keterlibatan dengan tulang, oke? Ini paling sering makanya tadi paling sering di jari tangan, jari kaki, dan sebagainya. Eh, Tumbuhnya dia nodul solid yang tumbuh secara perlahan, ukurannya 3 cm dan sebagainya. Lesinya itu lesinya tegas dan tidak melibatkan tulang. Kemudian kasus dapat deformitas atau erosi tulang akibat tekanan karena dia menekan tulang jadi tulangnya bisa eh, terganggu. Kemudian ada kalsifikasi. Nah, tampak seperti pola cincin atau kulf pada pencitraan. Kemudian karena ini kondroma, jadi langsung saja dari definisi itu terdiri dari kartilago hialin matang yang tersusun dalam lobus dengan batas yang jelas. Sel-sel kondrosit berada dalam lakuna tersusun secara difus atau dalam kelompok kecil dan sebagainya. Oke, langsung saja ini diagnosis banding dan sebagainya tidak perlu. Oke, nah ini gambaran mikroskopik. Ada kondroma itu terdiri dari lobus matur, kartilago hialin dengan kondrosi normal. Kemudian ada fokus dari mixoid, ada terjadi degenerasi dan area kalsifikasi. Nah, langsung di sini aja. Di sini ada eh, lobus-lobus yang matur. Nah, sebelumnya itu aku cek dulu ya, cek-cek lagi di sini. Apakah ada? Ya, nggak ada ya. Ya sudah, kalau nggak ada. Nah, di sini ada banyak lobus-lobus batur. Pertama kita fokus ke memang gambaran kalau blok 14. Nah, langsung saya. Nah, ini ada satu lakuna yang berisi sel kondrosit. Nah, berisi sel-sel kondrosit. Nah, kemudian kalau secara umum, dah langsung lah. Kalian langsung bisa bedakan gambaran histologi dari jaringan kartilago. Jaringan kartilago itu seperti ini. Nah, kalian bisa bedakan lah kalian histologi blok-blok biomedis awal. Nah, kemudian ada banyak sel-sel kondrosit di bintik di dalam ini semua sel-sel kondrosit. Kemudian satu ini ada lobulus, satu lobulus. Ini satu lobulus seperti ini. Kemudian ini ada foci mixoid. Nah, ini fokus dari mixoidnya. Fokus dari mixoidnya. Kemudian di sekitarnya itu ada apa tadi kalau disebut ya? Ada satu macur lobulus matur. Nah, lobulus matur ini dia itu ditandai khas dengan ada lakuna dan sel-sel kondrosit. Nah, kemudian di sini ada ini foci mixoid. Foci mixoid ini semua foci mixoid. Artinya itu dia ada banyak campuran, area campuran dari mana sel-sel jaringan kartilagonya itu, sel-sel jaringan kondrositnya dan ada mixoid dari kalsifikasi juga bisa ada di sini. Nah, em, yang ya ada lobulus mature, cartilago hialin, kondrosit normal, fokus dari mixoid, degenerasi dan area kalsifikasi. Nah, ini area kalsifikasi itu kayak kalau kalian lihat hmm, agak 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 kurang bagus kalau pada parat ini saya kasih tunjuk. Coba saya lihat kasih lihat patologi outline-nya saja. Hmm, 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 hmm.
Oke, oke, nah, sudah bagus. Nah, kondro. Hmm, hmm, hmm. Ini saya nge-lag deh. Gue bisa. Ini gue bisa. Oh, oh, bisa juga. Bisa. Nah, ini. Kita fokus ke ini satu lobulus yang berisi yang dimana ini lobulus matur kalau dia kalian banyak lah kalian ada lakuna berisi sel-sel kondrosit. Kemudian ini ada foci mixoid. Foci mixoid ini di sekitar-sekitarnya. Nah, foci itu mixoid itu dia tampak pada suatu jaringan yang dimana itu ada tampakkan lah dia ada suatu perubahan. Nah, perubahan yang di mana dia itu di sini. Nah, tampak dia agak bergabung lah. Fibros dan juga eh, jaringan-jaringan kartilago, jaringan-jaringan hialin kartilago seperti ini. Nah, ini klaster-klasternya dia ada ini lobulusnya kemudian seperti itu. Nah, saya mau kasih lihat area kalsifikasi. Memang area kalsifikasi itu agak susah didapat ya, karena area kalsifikasi itu dia lebih padat, lebih keras karena em, area kalsifikasi itu dia yang ada di sini kalau nggak salah ya. eh, Lebih di sekitar di sini seharusnya. Nah, ya seperti itu area klasifikasi yang di mana jika nggak salah ya penumpuk area yang keras padat yang di mana pada jaringan-jaringan itu ada proses apa ya tertumpuk penumpukan kalsium. Memang agak susah. Seharusnya di gambaran radiologi bisa dapat contoh kalsifikasi. Coba, wait. Biasanya ada radiologinya dikasih. Oh, ini ada di atas. Nah, ini kalau langsung dilihat di sini ini ada beberapa area klasifikasi. Nah, dia itu akan tampak ini kan dia satu kondroma kan dia terjadi. Nah, tapi dia ada bisa radiolucent seperti ini. Dia itu karena kalsifikasi pada jaringan yang dimana ini ada penumpukan penumpukan kalsium kalau nggak salah. Jadi akan lebih padat dan areanya bisa agak keras seperti itu. Eh, ini tampaknya iya karena pernah aku dikasih tunjuk area klasifikasi atau langsung kasih lihat aja ya di sini.
Uh, ya, seperti ini. Makanya memang agak susah kalau dicari gambaran ke histologinya. Karena ya aku kenapa struggle begini? Karena aku ingat lalu saat praktikum juga ada nanya ke dokter kira-kira area klasifikasi itu gampangnya kasih supaya membedakan gimana dan lalu itu nggak nemu secara langsung dari preparat secara langsung histologis kalau dari area klasifikasi itu lah. Nah, ya itu pokoknya jaringannya itu lebih padat karena ada terjadi penumpukan mineral dan sebagainya. Overall langsung saja disimpulkan dari kondroma ini apa aja yang ada. Nah, ini ada foci mixoid, ada foci mixoid, kemudian ada lobulus macur yang dia berisi ada lakuna, ada beberapa lakuna dan juga sel-sel kondrosit di dalamnya. Dan ini satu kondroma. Ini pokoknya ini semuanya langsung satu kondrom ini. Satu kondroma. Ini ada periosteum. Kemudian Voci of Mixoid. Ini area klasifikasi. Nah, ada degenerasi. Tunggu, ada preparat lab saya taruh sini. Nah, area klasifikasi ya seharusnya ya, bisa jadi area-area sekitar ini kalau kalian lebih padat, kalau kalian mau tanya, mungkin area klasifikasi. Tapi lalu disebut bukan kalau pas saya lalu. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu tadi ada lobulus matur, kemudian cartilago hyalin dengan kondrosit normal, cartilago hyalin dengan kondrosit normal satu cartilago, kemudian ada foci dan ada area kalsifikasi dan tanpa eh, terjadi degenerasi. Oh ya, dengan terjadi degenerasi pada jaringannya. Jaringannya seperti itu. Oh ya, apalagi yang kurang di sini ya? Coba aku cek. Karena seharusnya saya ada taruh penjelasan apa itu Vocimixoid kalau saya nggak salah ingat. Hmm, ya, langsung saja ini area uh, Voci of Mixoid. Jadi fokus area yang terjadi biasa memang pada tumor, maka itu akan diperiksa ada tampakan-tampakan sel-sel apa ya campuran begitu. Dia kalau nggak salah ya ada campuran jaringan sekitarnya, kemudian ada ekstra seluler juga bisa ada dan sebagainya. Dan namun di sini bisa jadi ini juga terjadi kalsifikasi pada sekitar areanya. Tapi kalau overall, kalau kalian lihat itu semuanya ini gampang sekali kok dibedakan ini dengan kartilago dengan bagaimana itu jaringan tulang biasanya. Oke, overall itu aja. Jadi gak banyak eh apa ya preparatnya. Itu overall ada terbagi atas kegak tumor jenak dan tumor ganas. Kemudian ada displasia. Kemudian itu ada peradangan dan juga di sini ada ya jaringannya ada yang sinovial sarkoma yang di mana ini sebenarnya bukan jaringan sinovial ya. Ini bukan jaringan sinovial, namun itu pada sel-sel mesenkimal pluripoten yang diferensiasinya mirip jaringan sinovial. Kemudian ada yang dari jaringan kondrosit, yang dimana jaringan lunak kondrosit, yang dimana itu disebut dengan kondroma. Nah, itu kondroma yang dimana letaknya itu juga penting kalian tahu untuk nanti membantu kalian bisa nebak-nebak. Nah, kondroma itu biasa pada sendi-sendi, jadi biasa itu pada jari kaki dan sebagainya. Kemudian ini ekstra jaringan lunak kondroma, kondroma jaringan lunak atau kondroma ekstra
ekstraskeletal. Nah, kemudian ini tumornya pokoknya pokoknya tumor jaringan kartilago. Makanya dia dibilang kondroma. Nah, kemudian itu tumor ini paling sering jari tangan, tangan dan jari kaki dan sebagainya. Kemudian kalau benjolan kalian lihat lagi kalau dia benjolannya dia agak keras, kemudian cenderung di area kepala itu bisa terjadi itu bisa bisa jadi osteoma. Kemudian kalau dia peradangan, kalau dia peradangan itu dia ada infeksi dan sudah lama juga bisa jadi osteomyelitis dan sebagainya. Dan ada jika nggak salah seharusnya ada saya taruh ini sebenarnya ada dua Codman triangle bisa terjadi pada osteosarkom dengan juga osteomyelitis. Nah, kalau namun ada yang membedakannya itu juga ada sunburn appearance ya kalau nggak salah ya. Sunburst sunburst appearance kalau nggak salah itu lebih terjadi pada osteosarkom mungkin ya bisa jadi muncul apa ya pas ujian blok atau mungkin kalian nanti diajar jadi langsung di sini ya. Nah, ini aja. Jadi ini kalau keganasan osteosarkom juga itu bisa terjadi namanya itu sunburns appearance. Dia akan nanti tampakkan ini. Nah, ini sudah eh, cenderung itu mengarah kalau ada informasi klinis atau gambaran klinis seperti itu bisa nanti kalian bisa tebak itu adalah osteosarkom seperti itu. Oke, overall itu aja karena oh ini ada ding. Nah, ini ada sunburst appearance ini tampak khas dari osteosarkom juga. Kalau Codman triangles itu elevasinya periosteum kalau nggak salah elevasi periosteum yang nanti ada tampak ya nggak ada di sini juga nggak ada sih atau mau kasih. Nah, ini ya ini lebih bagus banget kalau yang ini. Nah, wait. Nah, ini dia Codman Triangle. Jadi ada elevasi proosteum yang dimana kalian bisa lihat ada tampakan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, pada lapisan luar tulang, lapisan luar tulang ya. Nah, kalau tampakan seperti ini nih itu Codman Triangle. Jadi dia memang umum pada osteosarkom. Nah, overall seperti itu. Nggak gimana gimana. Oh, karena langsung saja supaya ubrak cek dulu. Saya cek dulu tahun lalu ada enggak ya? Hmm. Oke, diagnosis mikroskopik, multinukleated, warna merah pada kondrosit, diagnosis kondroma. Oke, aman sih. Aman sih. Kalau soal uprak nggak ada yang gimana-gimana. Ternyata pas saya lihat dia lebih ke ini ada soal dikasih kasus dan gimana-gimana ada kalian langsung khas kayak kartilago, jaringan kartilago seperti ini. Ini apa? Ini apa itu sel kondrosit ya. Kalau ada juga di di osteosarkom sorry osteosarkom di osteosarkom itu ini.
Osteosarkom tentu kalian pasti ingat di sini ada sel eh, mana yang bagus. Nah, ini ada sel, dia besar, kemudian ada banyak intinya. Itu adalah multinucleated giant cell seperti itu. Overall itu aja eh, osteoma harusnya kalian tahu, woven, lamellar dan sebagainya. Kemudian sinovial sarkoma yang komponen bifasik dengan monofas bifas. Oh ya, komponen bifasik yang epitelial dan spindle. Ya, itu kita rekap aja ya. Oke, kita rekap aja supaya nggak lama. Kita rekap. Yang pertama, sinovial sarkoma. Dia keganasan jaringan lunak yang diferensiasi uh, mirip sinovial, yang dimana itu komponennya umum ada spindle dan epitelial. Oke, spindle dan epitelial. Kemudian kita berpindah ke osteoma. Osteoma itu dia eh, keganasan jinak, tumor jinak yang lebih sering terjadi pada kraniofasial, pada area wajah, yang dimana kalian bisa ingat di situ ada, karena ini proses ada lebih melibatkan banyak proses pertumbuhan dan pembentukan tulang baru. Jadi lebih banyak kalian akan fokus pada prosesnya, yaitu ada melibatkan woven bone, lamellar bone dan sebagainya. Di situ ada sel-sel osteosit, kemudian ada eh, ya sel osteosit dan tidak ada mitosis abnormal. Ingat ya, tidak ini yang penting, tidak ada invasi tumor dan tidak ada mitosis abnormal. Kemudian overall itu gampang banget. Sinovial kalian bisa bedakan, osteoma kalian bisa bedakan, langsut dan juga ini ya bisa jadi ini juga ditunjuk kok. Kayak orang suka asdos itu suka buat soal dari ini entah kenapa padahal gampang ditebak. Ini ada Haversian like kanal. Haversian like kanal ya, Haversian like kanal. Beda dengan lacuna. Lacuna langsung satu seperti ini dan isi osteosit. Ini kalau ditunjuk kalian harus ingat ini Haversian like kanal. Oke. Lanjut ke woven dan laminar bone. Perbedaannya apa? Eh, yang pertama, yang paling kelihatan adalah serat-seratnya. Kalau lamellar itu lebih banyak serat-seratnya. Kalau di woven bone tidak ada serat-seratnya atau sedikit. Kayak ini yang akan membedakan dan akan membantu kalian untuk membedakan woven dan lamellar bone. Kemudian osteosit, lakuna yang bersih osteositnya itu, walau sama-sama banyak, tapi yang di lamellar bone itu harusnya lebih sedikit. Oke, lanjut setelah ini apa ya? Osteosarkom ya harusnya, ya. Oh, ya, osteosarkom atau yang biasa disebut osteogenic sarcoma, yang dimana ini keganasan pada tulang, yang dimana ini sudah progresif, sudah lama, dan kalian akan banyaklah temu ini ada faktor-faktor prediktor dari sang pasiennya. Kayak ini, dia ada bisa jadi kecelakaan atau inflamasi pada tulangnya sehingga eh, proses kerusakan pada tulang itu bertingkat secara progresif, yang dimana itu karena proses tubuh yang akan dekompensasi untuk menyembuhkan itu akan bisa menyebabkan mutasi pada jaringan, yang dimana ini bisa terjadi osteosarkom, yang dimana tampakan khasnya itu ada Codman triangle dan anggaplah Codman triangle. Kemudian ada sunburns appearance. Jadi bisa contoh ini tumornya dan ada tulangnya itu sampai ini beruncing-runcing lah, kacau. Nah, itu contoh dari tampakan dari osteosarkom nanti yang kalian bisa lihat. Pokoknya gampang juga dari informasi catatan klinisnya. Kemudian dari osteosarkom ini kalian akan lihat karena dia memang peradangannya progresif, parah, dia bisa terjadi ada multinucleated giant sel di situ. Ada sel atipik pleomorfik dengan uh, pleomorf apa ulang sebutannya? Pleomorfik yang ih god damn it aku lupa. Pleomorfik bizarre, bizarre pleomorfik. Oke, bizarre pleomorfik. Kemudian ada sel stroma dengan banyak pokoknya ini ya. Langsung kalau kalian lihat ini langsung tersimpulkan lah kalau osteosarkom. Nah, ada tampak matriks osteoid
uh, osteoid yang dan sebagainya. Oke, lanjut ke osteosarkom udah, ke osteoma. Osteoma tadi sorry, osteomyelitis. Kenapa osteomyelitis dulu. Osteomyelitis kalian lihat di situ ada dia peradangan, area peradangan mana dia bisa ada hemoragik karena kronik. Kemudian di situ dia ada jaringan fibros dan sebagainya. Ada bisa juga area nekrosis. Oke, lanjut ke fibros displasia. Ini fibros displasia artinya itu pergantian tulang yang dimana ini tulang yang normal dia itu malah menjadi jaringan fibros. Nah, makanya ada tampak tampak uh, kekacauan kalau aku sebut kekacauan yang dimana itu trabekula tulangnya itu dia sudah tidak teratur atau irregular yang akan tampak seperti ada huruf Cina ataupun fishhook configuration di situnya. Nah, overall itu defek pematangan juga ada bone-bone yang tidak pernah ditransformasikan ke tulang pipi, ada jaringan fibrosa, cellularity variable dan sebagainya. Ini langsung tersimpulkan. Kalian gampang banget bedakan gambaran mikroskopiknya seperti ini. Ini kalian bisa lihat ini trabekula tulang banget ini. Trabekula tulang banget. Kalian tanpa berlama-lama lah. Ini trabekula tulang dari woven bone. Oke. Lanjut yang terakhir ada oh ya osteomyelitis tadi aku sudah kasih lihat. Kemudian ada yang disebut dengan kondroma yaitu nah, kondroma ini yang dimana itu ada jaringan lunak kondroma atau disebut jangan jaringan kondroma yaitu tumor yang berbentuk jaringan kartilago. Yang khasnya pasti kalian tempatkan gambaran khas kartilago seperti ini. Oke, overall itu aja. Ini area-area kalsifikasinya. Mohon maaf tadi agak lama ya, aku harus lihat ulang area kalsifikasi itu bagaimana. Ini juga fokus ditandai dengan nada laku dengan sel-sel kondrosit di dalamnya. Overall itu. Oke deh, lengkap sudah. Ada yang ditanyakan? Karena aku sudah capek. Aman ya? Mungkin sudah jelas, Kak. Oke, aman. Oke, overall itu aja. eh besok, besok ya. Besok itu cuma pretest dan sisanya post-test nanti di hari yang berikutnya. Kemudian ya semoga langsung bisa uprak supaya nggak lama ya. Oke. Eh, oke, overall itu Ji. Materinya juga harusnya kalian sudah punya dan ini materi-materi anu Ji eh, tersebar-sebar jadi aman Ji. Oke, overall itu aja. Mana stop ini. Oke, jika aman dan nggak ada ditanyakan, kita sudahkan ya untuk tenteranya. Thank you. Kalau ada kurang jelas bisa nanti dikabari aja. Oke, baik. Overall, Oh, mohon maaf, ya. Pak. Oke, Recording stopped. kenapa tiba-tiba harus direkam kalau tenteran? Atau saya nggak pernah Boleh, tenteran? Kak. Ya, Untuk di rekam ini biasa ada permintaan dari beberapa teman yang berhalangan hadir untuk tenteran, Kak. oh alah, saya kira kewajiban apalah proker kah apa SOP kah? Oke, sip dah. Tidak, Kak. Ya, oke overall itu Ji. Oke, aku leave duluan ya. Thank you. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Nanti Kak. Terima kasih banyak, Kak.